Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Nurdiansa. Saya dari kelompok 2 yang akan membawakan materi tentang deskripsi model-model pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan dahulu tentang apa itu model. Model secara umum yaitu dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, jadi model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dalam artian guru memiliki suatu metode, pendekatan, ataupun teknik pembelajaran dalam melakukan pengajarannya di kelas. Kemudian masuk ke macam-macam model pembelajaran. Nah, ada beberapa macam model pembelajaran. Yang pertama ada model Asur. Model desain pembelajaran Asur ini adalah suatu model desain pembelajaran yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar yang berorientasi kepada kelas. Menurut Heinig mengungkapkan bahwa model desain pembelajaran ini terdiri atas 6 tahap kegiatan. Yang pertama ada analisis learners. Nah, analisis learners ini adalah seorang tenaga pengajar perlu mengetahui bagaimana kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. Kemudian ada stage objectives, yaitu tujuan pembelajaran harus difokuskan kepada pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang baru untuk dipelajari oleh guru. Nah, di sini seperti yang kita tahu, fokus pembelajaran itu ada mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ranah ini perlu kita capai dalam melakukan suatu pembelajaran. Kemudian ada select metode, media, dan material, yaitu menentukan metode yang sesuai dengan tugas pembelajaran dan dilanjutkan dengan memilih media yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran. Dan langkah terakhir adalah memilih atau mendesain media yang telah ditentukan. Kemudian ada utilize media and materials. Ada 5 langkah bagi pengguna media yang baik, yaitu langkah pertama ada preview bahan, yaitu kita dulu yang mencoba bahan pengajaran tersebut. Kemudian akan sediakan bahan, kemudian akan harus ada pelajar dan pengalaman pembelajaran. Kemudian ada recruit learners, partisipan. Nah, di sini sebelum pelajar dinilai secara formal, pelajar perlu dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran seperti memecahkan masalah, simulasi, kuis, atau presentasi. Kemudian ada evaluate and revise, penilaian, yang dimaksud melibatkan beberapa aspek, diantaranya menilai pencapaian pembelajaran, terus pembelajaran yang dihasilkan, memilih metode dan media, kualitas media, penggunaan guru, dan penggunaan pelajar. Model kedua yaitu ada model ADDI. Model ini menggunakan 5 tahap pengembangan, yakni yang pertama ada pengembangan analisis, yaitu melakukan need assessment atau analisis kebutuhan. Yang kedua ada mengidentifikasi masalah kebutuhan dan melakukan analisis tugas. Kemudian yang kedua ada desain. Nah, desain yang kita lakukan dalam tahap desain ini pertama merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik. Selanjutnya menyusun tes, di mana tes tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan tadi. Nah, yang ketiga ada development, artinya jika dalam
desain diperlukan suatu software berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus dikembangkan. Satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba sebelum mengimplementasikannya. Kemudian yang keempat, implementasi. Nah, implementasi ini di sini langkah yang nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya pada tahap ini semua yang telah dikembangkan atau diinstal atau yang sudah diset sedemikian rupa sesuai dengan peran dan atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Kemudian tahap evaluasi, yaitu proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil atau sesuai dengan harapan awal atau tidak. Nah, kemudian ada model yang ketiga, model CAM. Model CAM adalah pengembangan desain sistem pembelajaran, terdiri atas komponen-komponen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang timbul. Nah, komponen-komponen dalam suatu desain instruksional menurut CAM adalah yang terdiri dari hasil yang ingin dicapai, analisis tes mata pelajaran, ada tujuan khusus belajar, ada aktivitas belajar, ada sumber belajar, layanan pendukung pembelajaran, ada evaluasi belajar, ada tes awal, terus karakteristik belajar. Kesembilan komponen ini merupakan suatu siklus yang terus-menerus direvisi setelah dievaluasi. Nah, kemudian ada model Benati. Model ini memandang bahwa penyusunan sistem instruksional dilakukan melalui tahapan-tahapan yang jelas. Nah, di sini terdapat 6 tahap. Yang pertama ada tahap menganalisis dan merumuskan tujuan. Kedua, tahap kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Tahap ketiga yaitu menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar. Tahap keempat, merancang sistem. Tahap kelima, mengimplementasi dan melakukan kontrol kualitas sistem. Tahap keenam, terakhir, mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Kemudian model yang kelima yaitu model Dig and Carry. Model ini termasuk ke dalam model prosedural. Nah, langkah-langkah desain pembelajaran menurut Dig and Carry adalah mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan performasi. Yang kelima, mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Yang kedelapan, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang kesembilan, merevisi bahan pembelajaran. Dan yang ke-10, mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Nah, kemudian yang keenam, model prosedur pengembangan sistem instruksional. Nah, pengembangan prosedur sistem instruksional ini yaitu berfungsi untuk mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran secara sistemis untuk dijadikan sebagai pedoman bagi guru dan melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian model yang terakhir yaitu model Gerlach dan Ely. Model pengembangan instruksional yang dikembangkan Gerlach dan Ely ini merupakan untuk pedoman perencanaan mengajar. Menurutnya ada beberapa langkah dalam mengembangkan instruksional, yaitu terdiri dari merumuskan tujuan instruksional, menentukan misi materi, kemudian menentukan kemampuan awal peserta didik, menentukan teknik dan strategi,
mengelompokkan belajar, menentukan pembagian waktu, dan terakhir menentukan ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya terhadap COVID-19 ini tentunya merasa sedih dan khawatir, karena jumlah orang-orang yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin bertambah, dan jumlah kematian pula terus meningkat. Dan kita patut bersyukur karena orang yang terinfeksi COVID-19 ini masih dapat disembuhkan. COVID-19 ini tentu juga ada hikmahnya buat kita. Karena dengan adanya kebijakan work from home, kuliah daring, dan beraktivitas di rumah setiap saat, kita dapat berkumpul dengan keluarga di rumah. Yang dulunya yang tidak pulang di rumah karena kerjaan dan aktivitas kuliah, sekarang dapat berkumpul dengan keluarga di rumah karena dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Pesan saya buat orang-orang yang masih beraktivitas di luar sana, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan mengikuti prosedural kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gulbudi Nikmatiar, NIM 184104-2015, jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perumusan tujuan umum pembelajaran. Yang pertama itu pengertian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sendiri merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran, sebab segala kegiatan pembelajaran muaranya pada tercapainya tujuan tersebut. Dilihat dari sejarahnya, tujuan pembelajaran pertama kali diperkenalkan oleh B.F. Skinner pada tahun 1950 yang diterapkannya dalam ilmu perilaku dengan maksud untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya itu pentingnya perumusan tujuan pembelajaran. Ada beberapa alasan mengapa merumuskan tujuan diperlukan dalam merancang suatu program pembelajaran. Yang pertama yaitu rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil jika siswa dapat mencapai tujuan secara optimal. Yaitu, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Karenanya, guru dapat merencanakan dan mempersiapkan tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk membantu siswa belajar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran, yang artinya dengan tujuan pembelajaran yang jelas dapat membantu guru dalam menentukan materi pelajaran, metode atau strategi pembelajaran, alat media dan sumber belajar, serta dalam menentukan dan merancang alat evaluasi untuk melihat keberhasilan belajar siswa. Yang keempat, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Artinya, melalui penetapan tujuan, guru dapat mengontrol sampai mana siswa telah menguasai kemampuan-kemampuan sesuai dengan tujuan dan tuntutan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya pada bagian C, taksonomi tujuan pembelajaran. Istilah taksonomi pada mulanya berasal dari biologi yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis-jenis tanaman dan binatang. Kemudian istilah itu digunakan dalam dunia pendidikan untuk mengklasifikasikan kompleksitas tujuan pembelajaran secara hierarkial. Benjamin S. Bloom mengusulkan 3 taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketiga ranah yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu ranah kognitif. Ranah kognitif berkaitan dengan hasil belajar berupa pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, serta penilaian. Kemudian selanjutnya itu ranah afektif. Tujuan pembelajaran ini berhubungan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Kategori tujuannya mencerminkan hierarki yang bertentangan dari keinginan untuk menerima sampai dengan pembentukan pola hidup. Kategori pembelajaran afektif adalah penerimaan, penganggapan, penilaian, pengorganisasian, serta pembentukan pola hidup. Selanjutnya yang terakhir yang saya akan jelaskan itu ranah psikomotorik. Tujuan pembelajaran ranah psikomotorik menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan saraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf.
Penjabaran ranah psikomotorik ini sangat sukar karena seringkali tumpang tindih dengan ranah kognitif dan afektif. Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik menurut Elizabeth Simpson adalah: pertama, persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, serta terakhir yaitu kreativitas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara merumuskan tujuan pembelajaran. Terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran. Di antaranya yang pertama itu audiens. Audiens secara bahasa berarti pendengar. Dalam konteks pembelajaran yang dimaksud audiens adalah siswa. Audiens merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Maka dalam tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Yang kedua itu behavior. Behavior adalah tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Dalam konteks pembelajaran, behavior nampak pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, pembelajaran tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari siswa tidak mungkin dilakukan. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, gambaran behavior aktivitas siswa ditulis menggunakan kata kerja operasional seperti menyimak, menyebutkan, membedakan, menjelaskan, dan masih banyak lagi. Penggunaan kata kerja operasional dalam suatu tujuan pembelajaran tidak boleh lebih dari satu. Artinya, dalam sebuah aktivitas pembelajaran, siswa tidak boleh melakukan lebih dari satu perbuatan. Maka siswa harus fokus pada satu perbuatan agar pembelajaran lebih optimal. Selanjutnya itu yang ketiga condition. Condition atau kondisi diartikan sebagai suatu keadaan. Dalam konteks pembelajaran, condition adalah keadaan siswa sebelum dan sudah melakukan aktivitas pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, condition ditulis dalam bentuk kata kerja. Kata kerja yang dimaksud adalah aktivitas yang harus dilakukan siswa agar tercapai suatu perubahan perilaku yang diharapkan. Yang terakhir yaitu degree. Dalam konteks ini, degree berarti suatu perbandingan. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Degree juga merupakan tingkat penampilan yang dapat dilakukan oleh siswa setelah melalui suatu rangkaian proses pembelajaran. Tingkat degree bergantung pada bobot materi yang akan disajikan, serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu tingkah laku. Demikian penjelasan materi tentang perumusan tujuan umum pembelajaran yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa suka dan duka di dalam pembelajaran di rumah yang diakibatkan karena dampak COVID-19. Untuk dukanya, yang pertama karena jaringan yang lambat yang mengakibatkan pembelajaran kurang efektif dan kondusif. Yang kedua, kakak saya selalu mengganggu. Yang ketiga, kurangnya interaktif dengan dosen sehingga ada pembahasan dari mata kuliah yang tidak dipahami. Dan untuk sukanya, yang pertama karena biaya transportasi ke kampus tidak ada lagi. Yang kedua, lebih dekat dengan keluarga. Dan yang ketiga, suasana pembelajaran di rumah itu lebih kondusif karena tidak ramai. Yang keempat, biaya jajan yang berkurang yang biasanya habis di luar kampus saat ini lebih irit. Yang kelima, suasana belajar yang berubah dan waktunya menjadi lebih fleksibel. Selanjutnya, harapan saya kepada kakak saya, semoga kakak saya menjadi lebih baik, rajin belajar, rajin membantu orang-orang di rumah, dan semoga bisa wisuda tepat waktu. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadillah, kelas B, jurusan Teknologi Pendidikan Angkatan 2018. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Pembelajaran. Analisis pembelajaran adalah langkah awal yang perlu dilakukan sebelum melakukan pembelajaran. Langkah-langkah sistematis pembelajaran secara keseluruhan terdiri atas 5. Yang pertama, analisis tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih dan mengembangkan bahan ajar. Yang keempat, memilih sumber belajar yang relevan. Yang kelima, memilih dan merencanakan sistem evaluasi dan tindak lanjut. Analisis pembelajaran dilakukan dengan menganalisis tuntutan
dan kebutuhan belajar siswa yang sangat beragam tidak tersebut perlu diakomodasi dalam kegiatan pembelajaran sebab penyeragaman terhadap siswa yang realitasnya beragam bukanlah tindak yang bijak dan proporsional. Adapun komponen-komponen analisis pembelajaran. Yang pertama, analisis perilaku dan karakteristik siswa. Identifikasi perilaku dan karakteristik siswa adalah salah satu upaya guru yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang tuntutan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik berkaitan dengan program pembelajaran tertentu. Adapun tujuan identifikasi dan karakteristik siswa diantaranya yang pertama, memperoleh informasi yang lengkap dan akurat berkenaan dengan kemampuan serta karakteristik awal siswa sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Yang kedua, menyeleksi tuntutan, bakat, minat, kemampuan, serta kecenderungan peserta didik berkaitan dengan pemilihan program-program pembelajaran tertentu yang akan diikuti oleh mereka. Yang ketiga, menentukan desain program pembelajaran dan atau pelatihan tertentu yang perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Kemudian, analisis lingkungan belajar. Pembelajaran berkualitas dapat terjadi apabila ada kerjasama yang baik antara guru dan siswa, serta didukung oleh fasilitas yang menunjang kegiatan tersebut. Karena pentingnya faktor fasilitas dan lingkungan, sekolah sebagai penyelenggara pendidikan perlu melaksanakan analisis lingkungan belajar sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu analisis kompetensi guru. Analisis kompetensi guru adalah upaya yang dilakukan sekolah untuk memperoleh pemahaman tentang bakat, minat, kecenderungan, dan kemampuan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Adapun beberapa hal yang perlu dianalisis dari kompetensi guru adalah yang pertama, kemampuan memberikan bekal pengetahuan. Yang kedua, membina kesadaran, keyakinan, sikap positif dalam diri siswa. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan analisis pembelajaran. Pelaksanaan analisis pembelajaran bertujuan untuk memperoleh informasi pembelajaran. Setelah didapat informasi yang akurat, penyelenggara kegiatan pembelajaran, dalam hal ini guru atau sekolah, bisa menjadikan informasi tersebut sebagai dasar dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Analisis pembelajaran perlu dilakukan untuk meminimalisir kesalahan tindakan atau kesalahan penerapan strategi pembelajaran yang mengakibatkan kegiatan pembelajaran menjadi tidak optimal dan tujuan pembelajaran gagal dicapai. Dengan melaksanakan analisis pembelajaran sebelum menentukan tujuan pembelajaran, maka pembelajaran yang ideal dan proporsional dapat segera tercapai. Terima kasih, itulah sedikit mengenai analisis pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ramadhani, adik dari Nur Fadila Batiar. Kesan saya tentang kuliah online. Kuliah online kurang baik, tetapi kuliah online juga membutuhkan jaringan yang baik. Adapun masalah lainnya mengenai kakak saya di lab. Setiap hari kakak saya di lab sering menyuruh saya membersihkan pekerjaan rumah. Terus pas kuotanya habis, dia sering menyuruh saya membelikannya kuota. Dan pas ibu saya menyuruh Odila, saya yang jadi korbannya karena saya yang disuruh oleh Dila.
membelikan sesuatu barang yang disuruhkan oleh ibu saya. Dan saya sering jengkel karena sering disuruh membelikan kuota karena pas dia kuliah online, kakak saya selalu malas membersihkan rumah. Jadi disitulah saya selalu jengkel karena setiap kakak saya disuruh, saya yang jadi sasarannya. Sasaran dari yang disuruhnya untuk membelikan sesuatu atau membersihkan sesuatu. Jadi maka itulah saran saya, mudah-mudahan virus corona cepat hilang dan kakak saya bisa kuliah lagi di kampusnya dengan begitu pula saya bagi anak SD. Maka dari itu saran saya. Assalamualaikum, dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi, yakni tentang merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Saya akan memulai di bagian A, yakni definisi tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus menurut pandangan GBPP kurikulum tahun 1994, yakni diistilahkan dengan tujuan pembelajaran khusus. Sedangkan menurut kurikulum KBK, yakni diistilahkan dengan indikator. Kata instruksional di sini ditujukan sebagai kata yang berarti bahwa sebuah proses pembelajaran. Tujuan instruksional juga memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, kemajuan belajar warga belajar secara pasti. Yang kedua, gambaran kemampuan atau keterampilan yang diharapkan. Yang ketiga, mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur efektivitas pembelajaran atau pengajaran. Yang keempat, petunjuk penentuan materi dan teknik pembelajaran. Dan yang kelima, petunjuk bagi warga belajar untuk mempelajari bahan yang akan diujikan. Dengan demikian, tujuan instruksional khusus merupakan petunjuk yang jelas untuk menentukan materi pembelajaran, sumber, alat, atau media dalam kegiatan proses belajar mengajar. Bagian selanjutnya yakni karakteristik tujuan pembelajaran khusus. Karakteristik yang dimiliki oleh tujuan instruksional khusus di sini tergantung pada komponen dan kriteria yang dimilikinya. Komponen dan kriteria itu juga dijelaskan beberapa hal diantaranya. Yang pertama, komponen. Komponen ini merupakan bagian-bagian yang membangun sebuah tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional khusus tersebut terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, audiens. Audiens yang dimaksud di sini ialah siswa. Komponen yang kedua adalah behavior. Behavior adalah tingkah laku dari warga belajar tersebut atau tingkah laku dari peserta didik tersebut. Tingkah laku yang diharapkan di sini adalah tingkah laku dari seorang peserta didik yang positif yang bisa menguntungkan bagi peserta didik tersebut dan juga pasti membawa kelancaran sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut bisa tercapai. Komponen yang ketiga adalah condition. Condition di sini ialah condition yang dimaksud di sini adalah keadaan. Keadaan yang berupa syarat, kondisi yang harus dipenuhi pada saat tingkah laku yang dilakukan oleh peserta didik ketika perbuatan tersebut dievaluasi dapat terpenuhi. Adapun komponen yang keempat yang merupakan komponen yang terakhir yakni adalah degree. Degree adalah suatu keberhasilan siswa atau tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai atau meraih perilaku tersebut. Bagian B adalah kriteria.
Kriteria berarti ukuran yang menjadi dasar penetapan sesuatu. Dalam hal ini, ukuran penetapan tujuan instruksional khusus yang baik. Kriteria yang dimaksud tersebut ada 4. Yang pertama, istilah yang operasional. Tujuan pembelajaran khusus harus menggunakan istilah yang operasional, yaitu kata kerja yang dapat diukur, dapat diobservasi perlakuannya. Yang kedua, kriteria yang kedua yakni hasil belajar. Tujuan pembelajaran khusus harus merumuskan sesuatu yang diajarkan. Tujuan instruksional khusus tidak mengukur hal yang dipelajari perumus, tetapi mengukur hal yang dapat dipelajari warga belajar atau peserta didik. Oleh karena itu, yang dirumuskan dalam tujuan instruksional khusus atau tujuan pembelajaran khusus adalah hasil belajar. Kriteria yang ketiga yakni tingkah laku. Tujuan pembelajaran khusus yang dirumuskan harus berbentuk tingkah laku. Tingkah laku yang dapat diamati, dinilai, diukur, dan tingkah laku tersebut berujung pada perilaku yang positif. Adapun kriteria selanjutnya, yakni kriteria yang keempat, termasuk dari kriteria yang terakhir, yakni satu jenis tingkah laku. Tujuan pembelajaran khusus yang dirumuskan harus satu jenis tingkah laku. Tidak boleh 2 tingkah laku atau melebihi dari tingkah laku yang berbeda. Kalau menggunakan kata yang berbentuk tingkah laku menyebutkan, maka jangan diikuti dengan kata yang berbentuk tingkah laku. Maka rumuskan dalam 2 tujuan pembelajaran khusus. Bagian C, yakni syarat-syarat tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, rumusan tujuan instruksional khusus harus merupakan hasil belajar, bukan hasil proses belajar. Misalnya, setelah mengikuti proses diskusi guru, mengharapkan siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri demokrasi. Rumusan tujuan instruksional khusus yang benar adalah siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri demokrasi, bukan siswa mampu mendiskusikan ciri-ciri demokrasi. Hal itu bukan merupakan tujuan instruksional, melainkan proses pembelajaran. Yang kedua, perangkat tujuan pembelajaran khusus dalam satu rencana pembelajaran haruslah komprehensif. Artinya, kemampuan dituntut dalam setiap tujuan instruksional khusus hendaknya dari jenjang yang berbeda-beda. Yang ketiga, kemampuan yang dituntut dalam rumusan tujuan instruksional khusus harus sesuai dengan kemampuan siswa. Yang keempat, yang merupakan syarat terakhir, yakni banyaknya tujuan khusus yang dirumuskan harus sesuai dengan waktu yang tersedia dalam mencapainya. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dari pemaparan saya kali ini, yakni tujuan instruksional khusus termasuk langkah yang menjadi pengarah dalam perencanaan pembelajaran. Tujuan instruksional sebagai pengarah dalam penggambaran tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap khusus yang harus dimiliki warga belajar setelah menyelesaikan suatu program pembelajaran. Sehingga siswa mampu mewujudkan atau mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan bagi para pengajar untuk peserta didik. Hal itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan materi ini tentang merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat diambil positifnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Senang karena ada bantu Kak kerja di rumah. Sudah belajar tidur, bangun tidur, cuci piring, menyapu, dan lain-lainnya. Bisa raih cita-citanya, ngebahagiakan orang tuanya. Bisa raih cita-citanya supaya
bahagiakan orang tuanya. Kuliah online karena ada aku datang di rumah, sering saya temangi. Nah, gitu. Kuliah online karena ada bantu-bantu Kak di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang mengembangkan bahan pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan salah satu hal yang penting dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk merancang pembelajaran, kita perlu memikirkan materi atau bahan pembelajaran apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mencapai kompetensi yang diinginkan. Karena itulah, kita perlu mengembangkan bahan pembelajaran. Dalam mengembangkan bahan pembelajaran, kita dapat mengacu pada dua hal, yaitu konteks tempat penyelenggaraan pendidikan dan bentuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Adapun model pengembangan menurut Dick and Carey itu telah lama digunakan untuk menciptakan program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Model yang dikembangkan didasarkan pada penggunaan pendekatan sistem terhadap komponen-komponen dasar dari desain sistem pembelajaran yang meliputi analisis, desain, pengembangan implementasi, dan evaluasi, menurut Benny, 2010. Berdasarkan beberapa pengertian para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan pembelajaran adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran. Bahan ajar dapat didefinisikan sebagai segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Bahan yang dimaksud dapat berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar juga dapat diartikan sebagai seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Salah satu komponen pendukung dalam pengembangan bahan ajar yaitu lembar kegiatan siswa. Lembar kegiatan siswa atau student worksheet ialah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa yang berisi petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Tugas yang diberikan kepada siswa dapat berupa teori maupun praktik. Langkah-langkah penulisan lembar kegiatan siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis kurikulum, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan materi pembelajaran. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan lembar kegiatan siswa. Yang ketiga, menentukan judul lembar kegiatan siswa. Yang keempat, menulis lembar kegiatan siswa. Dan yang terakhir, menentukan alat penilaian. Adapun langkah-langkah mengembangkan bahan ajar. Menurut pendekatan model Dick and Carey dalam Trianto 2010, terdapat beberapa komponen yang akan dilewati dalam proses pengembangan dan perencanaan pembelajaran yang berupa urutan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Tiga, mengidentifikasi tingkah laku awal atau karakteristik siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan kinerja. Yang kelima, pengembangan tes acuan patokan. Yang keenam, pengembangan strategi pengajaran. Yang ketujuh, pengembangan atau memilih pengajaran. Yang kedelapan, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang kesembilan, menulis perangkat. Selanjutnya, sumber materi pembelajaran. Sumber belajar merupakan informasi atau materi pelajaran yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa belajar sebagai perwujudan kurikulum. Sumber belajar dapat berupa cetakan, video, perangkat lunak, atau kombinasi dari berbagai format yang dapat digunakan guru atau siswa. Dalam pengertian tersebut, sumber belajar dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Tempat atau lingkungan alam sekitar, yaitu di mana saja yang memungkinkan seseorang dapat belajar, seperti sungai, pasar, dan taman. Kedua, benda, yaitu segala benda yang memungkinkan orang belajar atau terjadinya perubahan tingkah laku bagi siswa, misalnya situs candi, menhir, dan lain-lain. 3. Orang, yaitu siapa saja yang memiliki keahlian tertentu di mana siswa dapat belajar, misalnya guru, polisi, para ahli, dan lain-lain. Beberapa pertimbangan teknis yang perlu diperhatikan dalam mengemas isi atau materi pelajaran menjadi bahan belajar menurut Wina Sanjay 2011 diantaranya adalah 1. Kesesuaian dengan tujuan yang harus dicapai. 2. Kesederhanaan.
3. Unsur-unsur desain pesan, 4. Pengorganisasian bahan, dan 5. Petunjuk cara penggunaan. Selanjutnya, jenis-jenis bahan ajar. Berikut akan dijelaskan lebih rinci tentang berbagai jenis bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar cetak. C. Modul. D. Lembar kerja siswa. 2. Bahan ajar dengar atau audio, yaitu A. Kaset atau piringan hitam atau compact disc. B. Radio. 3. Bahan ajar pandang dengar atau audio visual. B. Orang atau narasumber. Yang keempat, bahan ajar interaktif. Adapun kesimpulan dalam materi ini yaitu dalam mengembangkan bahan pembelajaran, kita dapat mengacu pada dua hal, yaitu konteks tempat penyelenggaraan pendidikan dan bentuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Bahan atau materi pelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa, sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurkisti Syuhada. Saya kakak dari Nur Hadisah Samsul. Jadi Nusya ingin saya memberikan bagaimana kesan saya terhadap dia selama dia melakukan kuliah daring selama masa pandemi ini. Jadi kesan saya itu yang pertama, Nusya banyak terkendala di masalah jaringan, apalagi saat kuliah video call atau teleconference. Kemudian juga yang kedua, dia butuh perjuangan saat kuliah online ini, karena yang pertama itu laptopnya rusak dan yang kedua juga HP-nya sudah hampir rusak. Saya kasihan lihat dia. Kemudian apalagi ya, saya rasa hanya itu. Kemudian juga saya salut dengan perjuangan dia selama kuliah daring ini. Mungkin bukan hanya dia tapi juga teman-temannya yang lain. Jadi saya harap semoga masa pandemi corona ini segera berakhir dan bisa kembali berkuliah secara normal seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nur. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknologi Pendidikan dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mendesain dan mengembangkan media pembelajaran. Yang pertama yaitu media berbasis visual. Keberhasilan penggunaan media berbasis visual ditentukan oleh kualitas dan efektivitas bahan-bahan visual dan grafik itu. Hal ini hanya dapat dicapai dengan mengatur dan mengorganisasikan gagasan-gagasan yang timbul merencanakannya dengan seksama dan menggunakan teknik-teknik dasar visualisasi objek, konsep, informasi atau situasi. Meskipun perencanaan media pembelajaran bukan seorang pelukis dengan latar belakang profesional, ia sebaiknya mengetahui beberapa prinsip dasar dan penataan dalam rangka memenuhi kebutuhan penggunaan media berbasis visual. Tatanan-tatanan elemen itu dapat dibaca dan dapat menarik perhatian sehingga ia mampu menyampaikan pesan yang diinginkan oleh penggunanya. Contoh pengembangan media berbasis visual yaitu dengan menggunakan strip story. Strip story merupakan potongan-potongan kertas yang sering digunakan dalam pengajaran bahasa asing. Di samping murah dan amat mudah untuk dibuat, teknik strip story sederhana dan tidak memerlukan keterampilan khusus untuk menggunakannya. Strip story juga dapat digunakan untuk siswa menghafal dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran tanpa kesan terpaksa dan membosankan. Yang kedua itu media berbasis audiovisual. Media audio dan audiovisual merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau. Tersamping menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih banyak, materi audio dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar, mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat dengan mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi. Yang ketiga yaitu menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa. Dan yang terakhir adalah menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan-perubahan tingkat. Yang ketiga itu media berbasis komputer.
Seperti telah dikemukakan sebelumnya, penggunaan komputer sebagai media pembelajaran dikenal dengan nama pembelajaran dengan bantuan komputer atau Computer Assisted Instruction atau CAI atau Computer Assisted Learning CAL. Dilihat dari situasi belajar di mana komputer digunakan untuk tujuan menyajikan isi pembelajaran. Yang keempat yaitu multimedia berbasis komputer dan interaktif video. Informasi yang disajikan melalui multimedia ini berbentuk dokumen yang hidup, dapat dilihat di layar monitor atau ketika diproyeksikan ke layar lebar melalui overhead projector, dan dapat didengar suaranya, dilihat gerakannya. Multimedia bertujuan untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang menyenangkan, menarik, mudah dimengerti, dan jelas. Informasi akan mudah dimengerti karena sebanyak mungkin indera, terutama telinga dan mata, digunakan untuk menyerapkan informasi itu. Kemampuan teknologi elektronika semakin besar. Bentuk informasi grafis, video, animasi, diagram, suara, dan lain-lain dengan mudah dapat dihasilkan dengan mutu yang cukup baik. Misalnya, video kamera berfungsi merekam video yang diinginkan untuk kemudian ditransfer dan digabungkan dengan animasi, grafik, dan teks yang dihasilkan oleh komputer. Teks, grafik, animasi, video sudah banyak tersedia dalam compact disc. Multimedia berbasis komputer ini sangat menjanjikan untuk penggunanya dalam bidang pendidikan. Meskipun saat ini penggunaan media ini masih dianggap mahal, dalam beberapa tahun mendatang biaya itu akan semakin rendah dan dapat terjangkau sehingga dapat digunakan secara meluas di berbagai jenjang sekolah. Yang kelima yaitu media Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah salah satu program presentasi yang banyak digunakan orang untuk mempresentasikan slide-nya. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh orang-orang dalam mempresentasikan bahan ajar atau laporan, karya, atau status mereka. Dan yang terakhir adalah media internet. Singkatnya, dunia internet adalah dunia di mana kita dapat mempermudah semua kegiatan rutin yang ada dengan memanfaatkan konsep teknologinya. Implementasi dunia internet pada dunia pendidikan dikenal dengan istilah e-learning atau bisa diartikan dengan pembelajaran secara elektronik. Konsep e-learning ini sudah banyak diterapkan pada sekolah-sekolah maupun universitas. Learning juga dikenal dengan istilah distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Dikatakan demikian karena konsep e-learning ini sudah banyak diterapkan pada kalangan pelajar atau mahasiswa. Contohnya pada interaksi pembelajaran antar dosen dan mahasiswa, seorang dosen yang tidak dapat hadir di kampus akan menyuruh mahasiswanya untuk mempelajari materi perkuliahan pada blog dosen tersebut. Atau sang dosen akan menyuruh mahasiswanya untuk mendownload materi perkuliahan, ataukah sang dosen akan mengadakan video conference dengan mahasiswanya untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Mungkin itu saja materi tentang mendesain dan mengembangkan media pembelajaran. Semoga materi ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian. Dan selanjutnya saya serahkan kepada sepupu saya yaitu Atifa Amelia Putri untuk menjelaskan kesan-pesannya mengenai work from home atau belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atifa Amelia Putri dari SMA 5 Kota Parepare akan memberikan perspektif, kesan, dampak positif dan negatif dari belajar dari rumah selama pandemi COVID-19. Kesan saya selama belajar dari rumah, saya seringkali merasa kelelahan karena tugas yang diberikan begitu berat dan deadline-nya yang cepat. Seringkali apabila tugas pertama belum selesai, tugas atau materi selanjutnya sudah diberikan, jadi itu membuat saya merasa kelelahan. Sisi positifnya, proses belajar mengajar dapat dilakukan kapan saja, sesuai dengan persetujuan awal oleh guru dan siswanya. Selain itu, dengan adanya proses belajar mengajar dari rumah, kita dapat memutuskan rantai penyebaran dari COVID-19. Kalau sisi negatifnya, saya seringkali merasa pembelajaran dari rumah itu kurang efektif. Seringkali saya merasa kurang mengerti apabila guru menjelaskan melalui ponsel saya. Dan juga saya merasa apabila belajar dari sekolah akan lebih seru ketimbang dengan belajar dari rumah. Itu tadi perspektif saya mengenai pembelajaran di rumah. Meskipun memiliki dampak positif atau negatif, namun tetap saja aku harus mengikuti aturan tersebut demi memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Sampai pada menit ini. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan, yaitu mengembangkan penilaian pembelajaran. Nah, teman-teman, tahu nggak apa sih itu penilaian?
Penilaian dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memperoleh informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan belajar, perkembangan, dan pertumbuhan, serta perkembangan sikap dan perilaku yang dicapai siswa dan siswi. Nah, maka dari itu, guru harus membuat keputusan mengenai pencapaian kompetensi dari siswa-siswi. Konsep penilaian pembelajaran. Yang pertama tes, yang kedua pengukuran, yang ketiga assessment, dan yang terakhir adalah evaluasi. Bagian B, prinsip penilaian. Nah, apa itu prinsip penilaian? Prinsip penilaian ini berguna sebagai aturan yang jelas dalam mengembangkan penilaian. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, terdapat beberapa prinsip penting dalam penilaian hasil belajar. Yang pertama, sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Yang keempat, terpadu, berarti penilaian merupakan suatu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kesembilan, akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, proses, teknik, maupun hasilnya. Bagian C, pertimbangan merancang penilaian. Dalam merancang pembelajaran, penting bagi pendidik untuk mengetahui apakah kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum tercapai setelah terlaksananya pembelajaran. Untuk itu, penilaian perlu dirancang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan pembelajaran. Pertama, rancangan penilaian harus relevan atau mengacu pada rumusan kompetensi dalam kurikulum. Yang kedua, rancangan penilaian harus bersifat konferensi. Yang ketiga, penilaian harus dilakukan menggunakan multiteknik. Yang keempat, untuk setiap teknik penilaian yang dipilih, kembangkanlah instrumen dengan terlebih dahulu menyusun kisi-kisinya. Yang kelima, kualitas instrumen penilaian. Alat penilaian termasuk instrumen tes yang biasanya ditentukan oleh beberapa kriteria, diantaranya validitas, reliabilitas, objektivitas, dan kepraktisan. Bagian D, rancangan penilaian afektif. Ranah afektif berkaitan dengan sikap dan tata nilai. Metode atau teknik penilaian afektif diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, observasi. Pada teknik ini, pendidik mengamati perilaku yang ditampilkan peserta didik selama proses pembelajaran atau selama peserta didik berada pada lingkungan satuan pendidikan. Yang kedua, penilaian diri atau self-assessment. Penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai diri sendiri. Yang ketiga, penilaian antar teman atau teman sebaya. Yang keempat, catatan refleksi diri. Bagian E, rancangan penilaian kognitif. Penilaian kognitif dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Yang pertama, tes. Tes adalah penilaian yang dilakukan dalam bentuk penyajian soal atau pertanyaan
harus dijawab oleh peserta didik. Yang kedua, penugasan. Penugasan merupakan pemberian tugas kepada peserta didik untuk menyelesaikan soal atau masalah yang diberikan guru, baik secara perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, proyek. Proyek merupakan bentuk penugasan, tetapi sifatnya dalam waktu yang lebih panjang. Bagian D, rancangan penilaian psikomotorik. Penilaian psikomotorik didik dalam menerapkan pengetahuan atau dalam menampilkan keterampilan tertentu. Penilaian untuk kerja, kinerja, praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio. Portofolio adalah penilaian berkelanjutan, tes tertulis. Sekian materi dari saya teman-teman, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurmurti. Perasaan saya sangat senang karena kakak saya selalu membantu saya dalam pekerjaan rumah, bagi-bagi tugas. Kayaknya seru. Ya, seperti ini saya dimasukkan, disusahkan, tapi saya tidak masalah karena saya senang. Kalau minta uang sama saya tidak, tapi menyuruh pergi beli iya. Untuk minta uangnya di orang tua, di mama saya. Kakak saya sering mencari jaringan di dalam dapur. Kakak saya selalu mencari jaringan di belakang rumah, di samping rumah, di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Teknologi Pendidikan angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi model-model desain pembelajaran yang desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Jadi, model-model pembelajaran ada 8 model. Saya akan menjelaskan satu persatu model-model tersebut. Yang pertama, model prosedur pengembangan sistem instruksional atau disingkat PPSI. Model prosedur pengembangan sistem instruksional atau model PPSI dikembangkan untuk mendukung implementasi kurikulum tahun 1975. PPSI berfungsi untuk mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran secara sistematis untuk menjadi acuan bagi pendidik dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Terdapat 5 tahap mendesain pembelajaran dalam model PPSI sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan. Yang kedua, mengembangkan alat evaluasi. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, mengembangkan program kegiatan pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan program.
Yang kedua, model Dick and Carey. Salah satu model desain pembelajaran adalah model Dick and Carey tahun 1985. Model ini termasuk ke dalam model prosedural. Langkah-langkah desain pembelajaran menurut Dick and Carey adalah yang pertama, mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran, yang kedua, melaksanakan analisis pembelajaran, yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa, yang keempat, merumuskan tujuan performansi, yang kelima, mengembangkan butir-butir tes acuan patokan, yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran, yang ketujuh, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, yang kedelapan, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, yang kesembilan, merevisi bahan pembelajaran, yang kesepuluh, mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Yang ketiga, model CAM. Model CAM termasuk ke dalam contoh mode melingkar jika ditunjukkan dalam suatu diagram secara singkat. Menurut model ini terdapat beberapa langkah dalam menyusun sebuah bahan ajar, yaitu yang pertama, menentukan tujuan daftar topik, menetapkan tujuan umum untuk pembelajaran tiap topiknya. Yang kedua, menganalisis karakteristik pelajar untuk siapa pembelajaran tersebut didesain. Yang ketiga, menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan syarat dampaknya dapat dijadikan tolak ukur perilaku pelajar. Yang keempat, menentukan isi materi pelajaran yang dapat mendukung tiap tujuannya. Yang kelima, mengembangkan pra-penilaian atau penilaian awal untuk menentukan latar belakang pelajar dan memberikan level pengetahuan terhadap suatu topik. Yang keenam, memilih aktivitas pembelajaran dan sumber pembelajaran yang menyenangkan atau menentukan strategi belajar mengajar. Jadi siswa-siswa akan mudah menyelesaikan tujuan yang diharapkan. Yang kedelapan, mengkoordinasikan dukungan pelayanan atau sarana penumpang yang meliputi personalia, fasilitas-fasilitas perlengkapan, dan jadwal untuk melaksanakan rencana pembelajaran. Yang kesembilan, mengevaluasi pembelajaran siswa dengan syarat mereka menyelesaikan pembelajaran serta melihat kesalahan-kesalahan dalam peninjauan kembali. Beberapa fase dari perencanaan yang membutuhkan perbaikan yang terus-menerus. Evaluasi yang dilakukan berupa evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Yang keempat, model Instructional Development Institute atau biasa disingkat ID. Model ID terdiri atas 3 tahapan utama, yakni mendefinisikan, define, mengembangkan, develop, dan mengevaluasi, evaluate setiap umpan, baik yang dimaksud untuk melakukan revisi. Yang kelima, model Assure. Model Assure merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau disebut juga model berorientasi kelas. Menurut Heinrich et al. Tahun 2005, model ini terdiri atas 6 langkah kegiatan, yaitu yang pertama, analisis pelajar. Yang kedua, menyatakan tujuan. Yang ketiga, pemilihan metode, media, dan bahan. Yang keempat, penggunaan media dan bahan. Yang kelima, partisipasi pelajar di dalam kelas sebelum belajar dinilai secara formal. Pelajar perlu dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran seperti memecahkan masalah, simulasi, kuis, atau presentasi. Yang keenam, penilaian dan revisi. Yang keenam, model 4D. Model 4D diperkenalkan oleh Tyagarajan et al. Terdiri atas 4 tahap, yakni mendefinisikan, merancang, mengembangkan, dan menyebarkan. Yang ketujuh, model Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction. Model tersebut yang dikembangkan oleh John Killer merupakan sebuah model yang memfokuskan pada cara merancang pembelajaran berbasis motivasi. Oleh karena itu, model ini sering disebut model desain motivasional. Model ini terdiri atas 4 komponen utama, yakni perhatian, kepercayaan, relevan, dan kepuasan. Yang kedelapan, model EDDI. Ada satu model desain pembelajaran yang lebih sifatnya lebih generik, yaitu model ADDI. Analisis, Desain, Develop, Implement, Evaluatif.
Eddy muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Razer dan Molenda. Salah satu fungsi Eddy yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur, program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Perkenalkan, saya Nurlinda, adik dari saudari Nur Afifah. Kesan saya terhadap adanya proses pembelajaran online, kami lebih dekat karena perdebatan dia sering sekali acak-acakan, minta bantuan di antar sana sini, beli kuota, minta direkam, minta dijadiin objek, dan seringkali jengkel karena tidak berjalan sesuai keinginan, dan sayalah korban kejengkelannya. Tapi malah jadi momen kedekatan kita. Dia agak malas semenjak pulang kampung, kerjanya cuma tidur, kalau diskusi online sembarangan, tempat dan posisinya sembarangan juga.